Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Rohimul Anwar. Kali ini kita akan membahas materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan jelaskan tentang seputar individu. Kalau individu itu satu makhluk hidup. Contohnya satu elang, satu sapi, satu pohon kelapa. Sedangkan populasi sekumpulan makhluk hidup tetapi yang sejenis sama. Contohnya sekelompok lebah, sekelompok anjing, sekelompok gajah, ya, itu namanya populasi. Sedangkan komunitas itu kumpulan dari beberapa populasi yang menempati suatu wilayah yang sama. Contohnya, kalau ini ada komunitas hutan, kemudian ada komunitas sungai. Ada juga tentang ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, termasuk benda mati. Nah, makhluk hidup mungkin ada ayam, kambing, sapi. Nah, untuk benda matinya itu ada udara, air, tanah, batu, dan lain sebagainya. Contohnya ekosistem padang rumput itu ada zebra, ada banteng, tanah, udara, batu. Nah, itu jadi satu. Kemudian ada lagi contohnya yaitu ekosistem hutan, itu ada tumbuhan, ada gajah, sapi, badak, zebra, angsa. Kemudian ada air, ada tumbuhan. Nah, itu ekosistem itu ada dua macam, yang satu alami, yang satu buatan. Yang alami itu ciptaan Tuhan tanpa campur tangan manusia, misalnya laut, gunung, danau, sungai itu kan tanpa campur tangan manusia. Sedangkan yang buatan itu sawah, waduk, bendungan, kolam, kebun binatang itu hasil dari campur tangan manusia. Rantai makanan itu rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu urutan agar survive atau bertahan hidup. Jadi ada yang dimakan, ada yang memakan. Contohnya padi itu sebagai produsen, kemudian dimakan belalang. Belalang itu konsumen pertama. Belalang dimakan katak. Katak menjadi konsumen kedua. Katak dimakan ular. Ular menjadi konsumen ketiga. Ular dimakan elang. Elang menjadi konsumen keempat. Kemudian elang nanti mati diuraikan oleh bakteri, kemudian diambil lagi untuk makanan dari tumbuhan. Contoh rantai makanan di laut itu ada fitoplankton, kemudian dimakan zooplankton, kemudian dimakan ikan kecil-kecil. Ikan kecil itu dimakan oleh ikan yang sedang, kemudian dimakan oleh ikan yang besar. Contoh lain rantai makanan, ini ada padi sebagai produsen, dimakan burung pemakan biji, misalnya kenari sebagai konsumen pertama. Kemudian burungnya dimakan ular, ularnya menjadi konsumen kedua. Nah, ular dimakan elang, elangnya sebagai konsumen ketiga. Kemudian elang mati diuraikan oleh bakteri. Nah, bakteri nanti dijadikan makanan dari padi. Yang dimaksud dengan produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Ini mengambil atau makan dari unsur hara dari dalam tanah. Nah, yang bisa membuat makanan sendiri tentunya tumbuhan, maka tumbuhan disebut produsen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri seperti tumbuhan, sehingga harus memakan makhluk yang lain. Nah, maka kelompok ini biasanya hewan. Pengurai atau sering disebut decomposer, yaitu organik yang menguraikan bahan organik, baik itu dari sisa tumbuhan yang sudah mati atau bangkai hewan. Nah, biasanya kelompok ini termasuk bakteri pembusuk dan jamur. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan sehingga membentuk suatu jaring-jaring. Jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Yang pertama bisa jadi padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Yang kedua padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Yang ketiga bisa juga pohon dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan elang. Bisa juga padi dimakan ulat, ulat dimakan burung, dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat sendiri. Silakan tugas dikerjakan dengan cara diketik di HP atau di laptop di browser kalian.
https://bit.ly/makhluk hidup ASPD. Selamat mengerjakan, semoga sukses.